Oke, jadi aku barusan bikin tutorial buat bikin kayak semacam full stack pakai JavaScript aja dan kita pakai Next. Jadi sekarang itu dengan Next.js yang lagi booming terkait sama framework React itu enaknya kita nggak perlu backend sebenarnya. Nggak perlu kita pakai PHP dan ya Node atau Express atau semacamnya. Kita cuma perlu ORM yang akan ngebantu buat ngambil data dari backend. Kemarin aku udah bikin kayak semacam tutorialnya, jadi di sini aku mau bikin lanjutannya aja. Jadi, oke, kita udah bisa nih nampilin data dari database ini ya. Contohnya database-nya aku pakai Railway. Nah, ini ada postnya dua ini, dan ini udah ke display masing-masing. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin kayak semacam tampilan detailnya gitu. Jadi oke, kalau kita klik nanti akan nampil ke sini, kalau balik nanti akan nampilin sesuai dengan apa yang ada di post itu gitu, kayak blog dan konten uh, ya di website pada umumnya. Nah, caranya sebenarnya dengan Next itu kita ada yang namanya dynamic routing, yaitu dimana kita yang awalnya bikin file buat tiap page, kayak misalkan halaman index aku bikin file JavaScript atau TSX-nya di folder page gitu kan, kayak gini. Nah, jadi nanti ketika kita buka uh, tiap halaman nanti akan nge-render. Aduh, ini aku belum update tentunya, tapi kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa bikin ini dinamis, karena kan ini kontennya nggak kita setting dari awal nih, ngikutin dari apa yang ada di database-nya. Nah, berarti kan kita perlu ngasih tahu nih, Next.js kalau misalnya nanti ada post gitu, nanti ya bikinin aja page-nya masing-masing. Nah, itu dengan dynamic routing. Dynamic routing itu konsepnya kita pakai yang namanya get static pad sama get static prop, masih sama pakai get static props kayak yang dulu, cuma sekarang ada tambahannya get static pad. Nah, oke, sebelum kita lanjut kita perlu setting dulu buat nampilin kita harus bikin API buat nampilin masing-masing post yang ada. Jadi sebagaimana layaknya aplikasi pada umumnya kita perlu setting API-nya. Nah, ini kalau misalnya buat orang yang lebih familiar sama PHP gitu ya, ini kita bikin controllernya gitu, kayak misalkan konsep MVC, model view controller. Nah, kita bikin di bagian controllernya buat nampilin, kalau misalnya aku akses API ini, itu nanti outputnya apa. Sekarang dulu udah kita buat nih API yang buat nampilin semuanya get data. Dan ini aku udah masukin ke dalam folder post. Ini ada API post get data yang akan manggil semua informasi yang ada di dalam database buat post dengan bantuan ORM Prisma yang udah aku sebut juga di sebelumnya. Jadi Prisma tuh kayak ya perantara antara Next sama database kita. Jadi sebenarnya cuma butuh itu aja, sisanya nggak perlu. Dan itu pun juga karena kita bener-bener database kita ya nggak ada interface-nya gitu buat ngebantu ngambil-ngambilin. Nah, sekarang kita perlu bikin ini yang namanya post ID, kayak semacam kalau ini index, ini kayak detailnya gitu. Jadi kita kasih tahu ke Prisma buat di tabel post itu kita cari buat informasi ini, ID ini itu ada, tampilin aja yang pertama karena harusnya ID unik semua, jadi ya udah find first aja. Nah, ini jadi buat sintaknya itu kita pertama buat nama filenya itu kita harus kasih kurung kotak, square bracket gitu di dalam filenya. Ini sistem yang dipakai sama Next.js buat ngambil secara dinamis. Jadi
misalkan kita ada file mau ngambil apa gitu, nggak cuma di post ID atau apa gitu, pokoknya kita bisa tampilinya di sini, di filenya kita pastiin ini. Nanti ketika kita misalkan kita akses di aplikasi di website itu, ketika kita akses API-nya ini, API post ini satu ini nanti akan dianggap sama Next.js. Oh, oke, berarti ini nih post ID-nya satu, masukin thread post ID, request query-nya ada satu nih. Nah udah, nanti di sini ya udah kita manggil Prisma, nanti cari nih ID yang sama, ID yang satu, terus nanti hasilnya udah tampilin aja. Ya udah, jadi ketika misalkan kita udah bisa akses ini, kita tampilin ini, ya udah nanti akan dicek sama Prismanya. Misalkan ini aku coba ganti ke 0. Nah, ini akan sesuai juga hasilnya. Hello there. Ini kosong hello there. Nah, kalau aku misalkan buka 3 gitu, ini yang belum ada 0 karena emang belum ada. Gitu. Jadi ini pertama yang paling krusial, pertama langkahnya kita bikin dulu kayak gini. Nah, oke, ini kayak controllernya gitu ya, controller buat nampilin detailnya. Nah, oke, sekarang habis itu nextnya apa? Nextnya kita bikin page yang konsepnya sama kayak gini, cuman ini buat di bagian page-nya. Jadi oke, kita keluar dari page API, dari folder API, terus ke folder, kita bikin folder gitu ya buat postnya. Jadi biar enak aja, folder post, terus itu kita bikin sama tuh ya tadi konsepnya, kurung kotak, apa sih yang mau ditampilin. Ini kan kita tadi API nih, sekarang kita nggak pakai API karena kita mau nampilin halamannya gitu, bukan API-nya. Nah, kita pengen ketika kita buka ini, ya berarti nanti akan muncul postnya, misalkan ini 1 deh, 2 belum ada soalnya. Ini post 1 nanti akan muncul tampilannya. Nah, itu gimana? Nah, caranya ya tadi sama kayak gini kan. Kita bikin filenya dengan nama apa yang akan di-passing. Ini nggak perlu karena ini ID ya udah ini harus ID harus sama gitu, nggak. Ini cuman penamaan aja, pastiin misalkan ini ID post gitu. Ya udah, pastiin nanti di dalamnya itu nanti kita disamain nih buat ininya. Nah, ini buat ininya, yang ininya disamain, jangan sampai ada yang beda. Karena aku pasang ID, jadinya kan aku tulis ID. Jadi aku tulis ID, oke. Nah, terus aku coba jelasin apa aja yang kita perluin di dalam file buat halamannya, biar bisa nampilin individual page-nya yang secara dinamis. Jadi dulu kita udah bisa nampilin nih secara semuanya buat halaman index dengan get static props. Itu tinggal kita tampilin aja, nggak perlu kita masukin, kita passing apapun. Get static prop, oke, ambil ini, oke, nanti hasilnya tampilin aja lewat props. Nanti kita passing ke sini, ya udah. Nah, kalau ini itu kita perlu satu langkah sebelum itu, yaitu kita perlu listing. Jadi buat si Next.js ini perlu dikasih tahu. Oke, kira-kira bakal ada apa aja sih filenya buat yang bakal di render. Jadi si next-nya itu perlu list-listnya. Nah, buat list-listnya itu kan kita ada di database ini. Berarti akan ada 2. Ya udah, berarti nanti kita akan ngasih tahu. Oke, jadi buat ngambil itu nanti nih kita perlu passing ini. Nanti hasilnya diambil, terus kita iterasiin, kita masukin nih params ini. Yang penting itu sebenarnya ininya nggak penting sebenarnya, karena mau dibikin dinamis saja. Karena di dokumentasi itu udah ada contohnya kayak gini. Nah, ini jadi nanti hasilnya path sama fallback. Path-nya itu isinya apa? Path-nya itu isinya param yang akan
berisi list-list buat apa sih yang bakal kira-kira bakal jadiin daftar buat page-nya. Ini ID. Nah, pastiin juga itunya sama ID. Kalau misalkan kita, aku ada list nih, kira-kira nanti buat itunya nampilinnya title-nya gitu, itu nggak akan bisa. Misalkan gini, karena si itunya udah beda. Karena kita dari tadi pasang-pasangnya ID, tapi tiba-tiba kita kasih listnya si itunya page-nya gitu. Jadi harusnya si next-nya itu udah nyiapin nih. Jadi nanti aku siapin page-nya localhost, post, hello there, sama how are you gitu. Tapi ini kita pastinya 0, jadi nggak bisa gitu. Nah, itu pasti ininya sama. Jadi sama-sama nyiapinnya udah benar. Udah. Nanti si itunya paramnya ini nanti akan kita passing ke list getStaticProp. Jadi nanti getStaticProp akan ngecek nih. Kita akan ngambil dulu dari URL. Kita dapat URL API post. Terus nanti diambil. Terus nanti ditampilin di halaman kita buat value-nya. Ya udah, tinggal ditampilnya kayak gini. Nggak perlu pakai mapping karena ya ini nampilnya satu doang. Gitu. Jadi harusnya bisa. Nah, kenapa kita perlu apa sih keuntungannya kayak gini? Kita nggak pakai backend kayak PHP, Laravel dan sebagainya. Ya enaknya kita nggak perlu banyak pindah-pindah bahasa pemrograman gitu. Misalkan kita di development satu aplikasi dan ternyata buat tenaga developernya cuma ada orang front end. Sekarang orang front end bisa dibikin jadi full stack gitu sebenarnya. Nggak perlu kita harus nyari orang front end, orang back end, atau harus nyari orang full stack. Ya orang front end aja bisa disuruh jadi back end juga, karena buat sebenarnya bisa full stack di Next.js itu kayak gini aja sebenarnya. Cuman butuh Next sama ORM-nya itu. Nah, ini aku pakainya si Prisma. Nggak tahu kalau misalkan ada yang lain. Kurangannya apa? Kurangannya kalau misalkan di bagian API-nya, itu kan tadi aku sempat bilang kalau misalkan buat bikin ini kita perlu bikin per ininya, atau aku belum bilang ya, per kayak fungsinya gitu ya. Apa buat ngambil data yang full kayak kita perlu bikin filenya sendiri, buat ngambil data individu kayak gini. Nah, belum nanti kalau misalkan kita mau edit, delete dan sebagainya, berarti nanti akan perlu nambah lagi. Jadi nanti misalkan ini anggap aja controller post ini, itu nanti akan ada 5 gitu. Nah, belum lagi akan ditambah yang lainnya. Itu nanti filenya kecil-kecil simple kayak gini, gampang dibaca, cuma banyak banget nanti. Beda kebalikan sama misalkan kita pakai PHP gitu, Laravel. Itu kebalikannya. Filenya beberapa, cuma banyak banget. Nah, itu kembali lagi ke preferensi, lebih suka yang mana kayak gimana gitu. Dan aku sendiri sih melihat ini ya nggak ada masalah. Ini bisa jadi peluang buat development yang lebih ramping aja sih. Dan secara hasilnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak bedanya gitu.